Shalom anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Pasti semua sehat dan luar biasa, ya kan? Oh, puji Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam sekolah minggu. Nah, sekolah minggu pada pagi hari ini dilayani oleh saya, Kakak Novia dan Kak Almira, Kak Maidelin. Iya, kita akan mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Dan kita terlebih dahulu berdoa ya. Doa akan dipimpin oleh, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Tuhan yang sudah sangat baik dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh bangun, kami boleh bernafas, dan kami boleh sehat. Saat ini ya Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan hadir ya di tengah-tengah kami, urapi kami untuk kami boleh mengikuti sekolah minggu dengan baik pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, anak-anak pasti semuanya pagi hari ini dipenuhi dengan sukacita kan? Iya. Nah, supaya sukacita kita semakin bertambah, yuk semua anak-anak bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, bersukacita bersama. Yuk kita akan angkat pujian sukacita. Adalah sukacita di hatiku. Ikuti gerakan kita ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus dan ada kasih Yesus di hatiku. Iya, kita tetap bersukacita walaupun kita tetap ya belum bisa bertemu secara langsung, tetap masih secara online, tidak bisa bergandengan tangan. Tapi sukacita kita tidak boleh berkurang karena ada kasih Yesus di hati kita. Nah, adik-adik, kalau adik-adik punya masalah, pergumulan, adik-adik jangan khawatir ya. Apa yang harus dilakukan? Benar sekali, datang dan berdoa kepada Tuhan. Nah, seperti pujian yang akan kita naikkan sekarang ini ya, Tuhan bilang kita jangan khawatir kalau ada masalah karena Bapa di surga memelihara kita. Jangan kamu khawatir. Yuk kita tetap bangkit berdiri ya. Kita angkat pujian ini. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir,
Bapa di surga memelihara. Iya, jadi kita tidak usah khawatir ya, dalam masalah apapun, pergumulan apapun, kita cukup datang kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Nah anak-anak, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Bekti. Anak-anak, boleh duduk dengan manis, siapkan hatinya ya, buka hatinya untuk menerima kebenaran dari firman Tuhan. Kita akan angkat pujian ini ya, dengan sepenuh hati kita datang kepada Tuhan. El Shaddai. Allah
Selamat pagi anak-anak. Ya, jumpa kembali sama Ibu Bekti hari ini. Hari ini Ibu Bekti mau bawakan cerita Alkitab buat anak-anak semua ya. Anak-anak siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya ya. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari anak-anak kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan buat kami semua. Hari ini Tuhan kembali kami dapat bersama-sama berbakti melalui sekolah minggu online. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, cerita Tuhan. Berkati kami Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami supaya kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini kita sudah sampai pelajaran 7 ya. Kemarin pelajaran 6, hari ini pelajaran 7 ya. Judulnya Aku Dipelihara Tuhan. Diambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 36. Nah, anak-anak ceritanya masih sambungan kayak kemarin ya. Kemarin pelajaran 6 masih tentang bangsa Israel, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan ya. Nah, pada waktu itu orang Israel ya dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Anak-anak mereka sudah lama loh, sudah kira-kira hampir 1,5 bulan ya. Mereka berjalan belum sampai juga ya. Jadi mereka berjalannya di padang gurun ya, panas. Tidak dingin tapi panas karena tidak ada tumbuh-tumbuhan. Jadi mereka tetap berjalan ya. Banyak loh, hampir 2 juta ya kalau nggak salah ya. Nah, mereka berangkat dipimpin oleh Musa. Mereka berjalan dan akhirnya mereka sampailah di padang gurun Sin. Nah, pada saat itu mereka sampai di padang gurun Sin, mereka kehabisan makanan. Nah, anak-anak kalau lapar tuh bawaannya mau marah terus ya. Sama, bangsa Israel juga seperti itu ya. Mereka nggak punya makanan. Ya, mereka mulai bersungut-sungut ya. Mereka mulai marah-marah ya. Marah-marah sama Musa yang memimpin ya. Mereka bilang, Musa, kami enakan di Mesir aja. Banyak makanan ya. Tidak kelaparan seperti di sini. Padahal baru minggu kemarin mereka bersukacita bersama Miriam ya. Mereka memuji Tuhan. Hari ini mereka apa? Bersungut-sungut. Tuh mukanya serem ya. Mukanya nggak ada sukacita ya. Semuanya bersungut-sungut ya. Mereka protes sama Musa. Tapi anak-anak Tuhan itu baik ya. Walaupun diomelin, dimarah-marahin, tetap Tuhan sayang ya. Apa yang terjadi? Tuhan mendengar keluhan bangsa Israel dan Tuhan berfirman, Tuhan akan menurunkan roti dari langit. Loh, kok bisa? Ya, roti dari langit. Biasanya roti itu ada di bakery. Nah, ini dari langit rotinya. Rotinya beda ya, roti dari Tuhan. Ternyata Tuhan sudah siapkan buat bangsa Israel ya. Nah, mereka marah siang-siang. Nah, sore harinya Tuhan kasih apa? Cuit. Wah, dari langit. Ternyata ada burung puyuh. Wah, burung puyuhnya banyak sekali ya. Jadi sore hari datanglah burung puyuh sangat banyak. Mereka tinggal tangkap burung puyuhnya, itu nurut, ditangkap cepat. Nggak lari, nggak liar ya. Tapi ditangkap mereka dapat burung puyuh. Mereka bisa goreng, mereka bisa panggang ya. Mereka makan ramai-ramai. Lupa tadi marah-marah bersungut-sungut ya. Ya senang mereka ya, akhirnya Nana lihat muka mereka, wah bersukacita ya, ada kiriman daging burung puyuh dari Tuhan, dari langit ya. Nah kemudian mereka makan burung puyuh, sudah kenyang, terus mereka tidur malam hari. Besok paginya, pagi-pagi sekali, keesokan pagi, terdapat roti mana yang turun dari langit. Nah rotinya ternyata turun dari langit, bukan dari bakery ya, turun dari langit rotinya. Ya, banyak rotinya tidak sedikit. Nah, mereka baru lihatnya, mereka senyum-senyum anak-anak. Lihat roti, namanya roti mana? Warnanya putih, ya, rasanya seperti kue madu, katanya dibilang seperti itu di Alkitab ya. Nah, itu pagi hari, dari pagi subuh sampai pagi hari. Itu harus dipungut, harus diambil. Kalau tidak, ketika siang hari,
next. Nah, siang hari rotinya tidak mencair ya. Rotinya tidak lagi ada. Jadi rotinya kena panas matahari dia mencair, hilang rotinya. Jadi mesti pagi sekali. Kemudian si Musa berkata kepada orang Israel ya, firman Tuhan mengatakan mereka boleh ambil satu orang satu gomer. Jadi gomer itu ada suatu tempat namanya gomer, satu orang satu gomer ya, atau 3,6 liter per orang. Jadi kalau ada satu keluarga ada orang 4, ambilnya 4 gomer, jangan 8 gomer, nggak boleh ya. Jadi diambil seperti itu. Nah mereka ambil roti itu satu orang satu gomer, pagi-pagi. Terus itu hari ke-1 sampai hari ke-5 mereka boleh ambil. Kemudian kalau ambil 1 hari tidak boleh diinapkan malam hari ya, karena akan busuk. Nah jadi rotinya boleh diambil 1 hari itu sampai hari ke-5, hari ke-1 sampai ke-5 ya, diambil, tidak boleh diinap. Jadi sudah ambil dimakan, habisin ya, karena besok pagi ada lagi ya. Kalau masih yang ada mungkin yang bandel gitu ya, dia simpan. Ternyata apa yang terjadi anak-anak? Rotinya busuk dan berbau ya, rotinya busuk dan berbau tuh ya gambarnya. Jadi tidak putih lagi, banyak lalat ya, karena rotinya busuk dan berbau. Nah kemudian tuh ada peraturannya tuh, lihat ya. Musa berkata bahwa hari yang ke-6, nah tuh ya, hari ke-1 1 gomer, hari ke-2 1 gomer, hari ke-3 1 gomer, ke-4 1 gomer, ke-5 1 gomer, hari ke-6 2 gomer. Kenapa ya? Karena hari ke-7 rotinya tidak turun ya. Hari ke-7 itu hari Sabat ya. Jadi orang-orang Israel tidak boleh ambil roti. Jadi hari ke-6 boleh ambil 2 gomer ya. 1 gomer ambil 2 gomer. Kemudian rotinya boleh dipanggang dulu atau dimasak dulu. Besoknya tinggal makan. Jadi hari Sabat, hari Minggu tidak boleh melakukan aktivitas ya. Jadi untuk beribadah khusus seperti kita ya. Kalau hari Minggu kita tidak ke sekolah, kita tidak bekerja, kita khusus beribadah kepada Tuhan ya. Nah jadi anak-anak lihat situ, nah 1 gomer roti mana untuk hari itu ya. Kemudian satunya disimpan untuk besok. Nah besoknya pada hari ke-7 ya, hari Sabat, ternyata mananya tidak bau. Nah ya, kalau yang kemarin hari 1 sampai 5 kalau disimpan berbau. Nah kalau ini enggak, sudah dipanggang dulu, sudah dimasak dulu, hari ke-7 boleh dimakan tidak berbau ya. Nah besoknya pada hari ke-7 hari Sabat, ternyata rotinya tidak bau, tidak ada ulat, ternyata boleh dimakan ya. Nah anak-anak bangsa Israel makan roti mana itu lama, selama 40 tahun ya. Jadi setiap hari Tuhan kasih berkat buat orang Israel sehingga mereka tidak kelaparan ya. Luar biasa Tuhan itu ya. Nah bagaimana anak-anak, seperti juga Tuhan memelihara bangsa Israel, Tuhan juga memelihara kita. Kita tidak usah khawatir ya. Ya cara Tuhan memelihara kita dan keluarga kita seperti apa? Oh kita ada makanan setiap hari. Bu Bekti yakin anak-anak pasti makan ya, pasti makan, mungkin 1 hari 3 kali atau 4 kali dan lain sebagainya, mungkin ada snack, ada kue dan lain sebagainya ya. Nah itu cara Tuhan memelihara melalui makanan. Terus ada lagi, melalui orang tua, ada papa dan mama yang sayang sama anak-anak ya, papa dan mama yang bekerja untuk apa? Mencukupi kebutuhan anak-anak. Kemudian ada lagi gambar rumah. Nah, rumah tempat tinggal kita. Jadi di rumah kita bisa berteduh, kita bisa berkumpul sama keluarga, kita juga bisa berdoa bersama-sama juga di rumah ya. Bisa memuji Tuhan, mengucap syukur di rumah ya. Itu cara kita memelihara, cara Tuhan memelihara hidup kita dan keluarga kita. Nah, ada tips lagi. Tips kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama apa tuh? Berdoa ya, mengucap syukur dengan berdoa. Yang kedua, kita diberi kesempatan untuk beribadah. Walaupun saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja, tidak bisa sekolah minggu secara offline, tapi kita mengucap syukur, kita masih dapat dengar firman Tuhan, memuji Tuhan melalui sekolah minggu online ya. Jadi luar biasa Tuhan itu memelihara hidup kita ya. Jadi kita tidak usah khawatir ya. Kemudian
kita bisa memberi persembahan ya. Kita memberi persembahan ya, bisa dikirim, bisa ditransfer dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kita bisa mengasihi orang-orang yang berkekurangan ya. Dengan cara memberikan sesuatu. Seperti gambar anak kecil yang sedang memberi sesuatu kepada nenek-nenek ya. Nah, jadi anak-anak, kita mengucap syukur untuk apa ya sudah Tuhan berikan dan Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Nah, yang terakhir ada ayat hafalan buat kita semua ya. Seperti tadi lagu yang jangan kamu khawatir. Nah, anak-anak lihat ayat hafalan kita diambil dari Matius pasal 6 ayat 25a. Kita baca sama-sama ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Matius 6 ayat 25a ya. Jadi kita mengucap syukur untuk pagi hari ini ya. Tuhan selalu memelihara kehidupan kita, tidak usah khawatir. Walaupun di luar masih banyak penyakit yang berbahaya seperti COVID ya. Biar anak-anak tidak usah takut, masih banyak virus, tetap di rumah, masih tetap dapat sekolah minggu secara online ya. Kita mengucap syukur untuk semuanya itu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih kebaikan Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau selalu memelihara kehidupan kami dimanapun kami berada. Kasih Tuhan tidak pernah pudar, selalu menyertai dalam setiap langkah dan kehidupan kami. Biarlah Tuhan melalui firman Tuhan pagi hari ini, kami percaya Tuhan Yesus tetap mengasihi kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk sekolah minggu online yang masih dapat kami ikuti bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, adik-adik sudah mendengar cerita dari firman Tuhan kan? Ya, kita begitu bersyukur ya karena walaupun sekarang ini banyak virus ya, tapi kita tidak usah khawatir. Anak-anak tetap di rumah jaga kesehatan ya. Dan kita percaya bahwa Tuhan selalu pelihara kehidupan kita. Nah, sekarang sudah selesai acara sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Nah, bagi adik-adik ya yang mau memberi persembahan, boleh melalui barcode dan nomor rekening yang ada di layar. Nah, karena kita sudah selesai, oh ya, ada pengumuman bagi untuk adik-adik. Jangan lupa. Nah, pengumuman akan disampaikan oleh Cece Almira. Ya, minggu depan sekolah minggu kita akan diadakan sekolah minggu berbakti. Jadi ada acara yang spesial, adik-adik jangan lupa ikut ya. Nah, minggu depan itu kita mulainya lebih pagi, jam 7.45. Jadi jangan lupa adik-adik bisa join di minggu depan ya. Nah, lalu di tanggal 24 sampai 26 Juni itu ada sekolah Injil liburan. Jadi adik-adik semua jangan lupa daftar sebelum tanggal 1 Juni 2021. Nah, silakan daftar ke Kak Almira di nomor yang tertera di layar. Jangan lupa dicatat ya nomornya. Lalu daftar karena pendaftarannya itu gratis untuk 300 orang pertama. Oke, selanjutnya
Nah, untuk adik-adik semua, kasih tahu mama dan papa kalian. Jadi, sekolah baptis masih membuka penerimaan murid baru dari TK, SD, dan SMP untuk tahun ajaran 2021-2022. Nah, untuk gelombang ketiga periode April sampai Juni 2021 ini ada diskon khusus ya. Jangan lupa bisa daftar lewat online ataupun langsung datang ke sekolah. Itu saja. Ya, jangan lupa ya adik-adik pengumumannya. Nah, karena kita sudah selesai cara sekolah minggu pada pagi hari ini, adik-adik jangan lupa untuk mengikuti sekolah minggu berikutnya di channel YouTube Sekolah Minggu Baptis GBI Palembang. Ya, dan jangan lupa tetap selalu rajin membaca Alkitab, Jangan lupa berdoa, tetap semangat. Dan jaga kesehatan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.